warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an walladzi nazalahu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilahil ayat, sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Danrem 062 Tarumanegara beserta Ibu, yang saya hormati Pak Kasrem, seluruh kasih prajurit beserta seluruh staf dan jajaran keluarga besar Korem 062 Tarumanegara, Ibu Ketua Persib beserta jajaran, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji serta rasa syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah, kenikmatan, keberkahan, kemurahan dan kemuliaannya. Nikmat yang begitu banyak tak terhingga dirasa dan dilalui oleh kita semua. Yang paling utama detik saat ini merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Kita ditakdir oleh Allah bisa berjumpa, bersua, muwajahah, muwakalah, mujalasah dalam tempat dan makom yang insya Allah penuh berkah. Di sela-sela kita melaksanakan rutinitas tugas kita masih menyempatkan diri duduk bersimpuh, bertakarrub, menghadirkan takzim rasa dan perasaan kita, qalbu dan nurani kita, akal dan pemikiran kita, kesabaran dan kesadaran kita, kesungguhan dan kesanggupan kita, sekaligus kemauan dan kemampuan kita untuk bersama-sama kita mengenang, kemudian memperingati, sekaligus memaknai lebih jauh dari makna nuzulul Quran. Di tengah kita juga sedang melaksanakan ibadah mulia, ibadah saum, dengan harapan besar mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan kurang lebih 15 hari kita berpuasa, kemudian berjalan 16 hari saum kita, sholat kita, sedekah kita, jariyah kita, tadarus kita, wa kulli ibadah minal ibadati shafihah, dan seluruh rangkaian amaliyah kita baik hablu minallah, ibadah mahdhuf maupun hablu minannas ghair mahdhuf, ada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi alat wasilah untuk mengundang keberkahan, ridho, pahala dan fadilah keutamaan. Di samping itu menjadi kifarat penghapus daripada dosa-dosa kita, sesuai dengan makna hakiki
bahwa Ramadan dalam pengertian bahasa Arab adalah membakar. Apa yang dibakar, Pak? Yang dibakar itu adalah dosa kita. Yang dibakar adalah kekhilafan kita, kekurangan kita, kelalaian kita, pembangkangan kita, yang semua itu menjadi butir dan bulir dosa dan hilaf kesalahan. Maka di balik kita nahan lapar, ada pemberian yang besar, apa? Ampunan. Di balik hikmah kita menahan haus, ada pemberian yang besar, apa? Ampunan. Di balik kita keluh kesah, perjuangan lahir batin bahkan siang dan malamnya, ada pemberian yang agung, yaitu ampunan dalam pengertian pembakaran. Maka Ramadan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah memperlihatkan dan mewujudkan kasih sayang Rahman Rahim kepada hambanya yang beriman dengan berpuasa. Entah cara bagaimana kita harus menghapus dosa-dosa kita seandainya kita tidak diramadankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan sebagai sebuah anugerah, kenikmatan dan kemuliaan tersendiri. Ibu bapak hadirin wal hadirat ikhwah fillah, lalu kita memaknai bahwa di dalam bulan Ramadan salah satunya Allah memilih dari bulan ke-9 ini untuk satu peristiwa agung, tanggal 17 Ramadan. Jadi angkanya hebat Ibu, 17 itu. Maka sholat itu 17 rakaat. Kita sebagai orang Indonesia 17 Agustus itu merdeka, itu 17 Agustus 17 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, Pak, jam 10 dari Pegangsaan Timur Jakarta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu sakral sekali, luar biasa. Termasuk pedoman yang sangat luhur dan tinggi nilainya untuk hamba-hamba dan umat manusia di bumi diberikan oleh Allah, yaitu di dalam bulan Ramadan tanggal 17. Itu luar biasa. Kita memaknai, Pak, di dalam nuzulul Quran itu, satu, dipilihnya oleh Allah bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keagungan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang di dalamnya juga diturunkan Al-Quran, yang di dalamnya juga Rasul SAW memenangkan berbagai peperangan, yang di dalamnya juga Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan. Maka Ramadan dijadikan sebagai sebuah bulan yang penuh berkah. Maka kata Nabi, ini adalah syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Mau tidak bagaimana? Yang tidak ada demi Allah di dalam bulan-bulan yang lain, hanya Allah memberikan di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Wa man kana taqawa bi khaslati minal khair kana kaman ada faridatan fi khasiwahu. Siapa orang yang mengerjakan ibadah sunnah, maka dibayar oleh aku menjadi ibadah fardu. Yang sunnah jadi fardu. Wa man kana faridatan, paman kana faridatan kana faridatan sab'ina faridatan fi khasiwahu. Siapa orang yang mengerjakan amalan wajib, maka aku kasih menjadi 70 kali lipat. Yang sunnah dibayar fardu, yang fardu menjadi 70 kali lipat. Luar biasa, Pak. Itu ayat, Bu, di dalam bulan yang lain. Masya Allah. Tapi kumari ganjaran mafadilah yang namanya pahala itu abstrak, ya, Komandan. Jadi apa abstrak itu ketika kelihatan, Pak. Jadi cuek hari-hari berarti, oh 70 kali lipatnya, oh balas baru ya. Beda deui lamun artos gitu, Pak. Mencaroge ibu muna kebo mah Ramadan ku bapak resiko ditamih sadinten 70 kali lipat. Kita kumaha? Kalau urusan uang, urusan materi nanti diberikan oleh suami itu jadi 70 kali lipat per hari. Langsung kalkulator itu, Pak. Sekian. Tapi kalau disebutkan pahala, kita asa biasa-biasa. Baik. Bahkan Allah memberikan bonus
Apa bonus itu? Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih. Dan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Maka ini yang disebut dengan Syahrul Barokah, bulan yang penuh berkah, yang sunnah dibayar fardu, yang fardu menjadi 70 kali lipat. Belum lagi ada bonus di sana, bonus besar yang dihamparkan oleh Allah di dalam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Hanya orang-orang yang beriman yang akan dia memiliki antusiasme. Hanya orang-orang yang beriman yang akan memiliki rasa kegembiraan, kebahagiaan di dalam mengisi dan menyambutnya. Ramadan adalah anugerah, dan Ramadan adalah sebagai pembakaran. Bagaimana dengan laparnya, dengan hausnya, dengan semua lemah letih lesunya, yang semua disandarkan kepada Allah, iman, ihtisab semata karena Allah dan ikhlas semata karena Allah. Bahkan dengan semuanya itu Allah waghfir lahu dzunuba jami'an. Di akhir Allah memandang dengan pandangan penuh rahmat, memaafkan dosa-dosa mereka, mengampuni setiap kesalahan mereka. Masya Allah, Ramadan sebagai sebuah anugerah yang disebut dengan Syahrul Maghfirah. Entah cara bagaimana kita mensucikan, menghapus dan membakar dosa-dosa kita seandainya kita tidak diramadankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang akan betul-betul memiliki antusiasme, kebahagiaan yang sangat luar biasa, bahkan sampai keluar dari Ramadan yang disebut dengan meraih Aidil Fitri, kembali kepada kesucian, identik dengan kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Apa artinya? Bebas, polos, bersih dari khilaf, salah dan dosa. Luar biasa, Pak. Di dalamnya pula Allah menurunkan Al-Quran, Bu. Al-Quran, Pak, itu diturunkan kepada Rasulullah selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan 22 hari, disatukan menjadi 23 tahun kurang lebih, terbagi kepada 2 fase. 10 tahun di Mekah, maka disebut ayat yang turun dan surat yang turun, surat atau ayat Makkiyah. Kemudian Rasul hijrah ke Madinah kurang lebih selama kurang lebih 13 tahun sampai wafatnya beliau, dan di sana diturunkan Al-Quran sisanya. Maka itu yang disebut surat-surat atau ayat Madaniyah. Jadilah 114 surat yang terdiri dari 30 juz, dan ini menjadi hudan wal furqan. Masya Allah, Pak. Lalu apa, Ustaz, keperluan kita di dalam peringatan nuzulul Quran ini? Ya, Pak, kita ambil beberapa hikmah dan pelajaran. Satu, tugas kita terhadap Al-Quran itu, lihat Ibu Bapak nanti buka surat Fatir ayat 29. Surat mana, Bu? Surat Fatir itu sebelum Yasin, Bu. Ayat 29. Ini resep lah bagi siapa saja yang berbisnis. Kita ini bisnis profesi, menjadi tentara, bisnis dagang, bisnis petani dan sebagainya. Pada prinsipnya Allah berbisnis dengan hamba-hambanya. Apa keuntungannya apabila bisnis kita, kasab kita, pencaharian kita, profesi kita agar mendapatkan berkah dan tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu jawabannya di Al-Fatihah. Mana kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yatslu di sana 2 pengertian. Yatslu berarti bahasanya dari tilawah. Apa? Kalau pasuk mana? Membaca. Yang disebut dengan tilawah. Yatslu yang kedua adalah tawa, mengikuti. Jadi selain kita membaca dalam Al-Quran bahasa ini, kita menggali, kita mengkaji, jauh daripada itu galian dan kajian kita memaknai dan mengamalkan Al-Quran di dalam seluruh konstelasi kehidupan, di dalam setiap sendi kehidupan, tidak jauh dari Al-Quran. Ini pertama dan utama dari Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Hebat, Pak.
wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan sebagian harta bendanya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan, pekerjaan, kasab, profesi, penghasilan lan tabur yang tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon maksudna? Jadi lamun urang hoyong untung dina usaha, urang hoyong untung dina hirup, urang untung dina profesi, untung urang dina pekerjaan, tidak dirugikan oleh Allah. Jaga yang tiga ini. Apa? Jangan sampai jauh dari Al-Quran. Yang kedua, jangan sampai lalai dan abai terhadap sholat. Yang ketiga, tadi Pak Komandan, apa salah satunya? Bagaimana kita tidak lalai walaupun hanya dengan sebutir kurma, bersedekah mengeluarkan sebagian rezeki kita. Itu rumus, Pak. Jadi apapun, kalau kita dagang, kalau kita tani, kalau kita memiliki pekerjaan, kasab dan sebagainya, kade ulah henteu Pak membaca Al-Quran, ulah henteu urang tadarus Quran, ulah henteu urang mengkaji Al-Quran. Jangan sampai jauh Al-Quran daripada kehidupan kita. Apabila ingin berkah, jaga sholat yang 5 waktu, tambahan lagi dengan yang sunat-sunatnya. Kemudian infak dan sedekah. Maka apa kata Allah janjinya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan, kasab dan pekerjaan yang demi Allah tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang dina hirup terus tabih dina Quran, tara salat, tengah jaga salat, abai lalai kana salat, tara mudah berbagi rezeki dengan pihak dan orang lain. Wah, jangan mengharapkan keberkahan. Ya, mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, di dalam urusan Al-Quran, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai, nawiru buyutakum bitilaatil Quran. Masya Allah, sinari, terangkan rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Apa Pak? Bu, ini masjid majaz. Apa majaz itu? Kiasan. Jadi sanes kurang paruh lampu PLN, ada apalagi ada isu blackout dan sebagainya. Terus udah menyuruh ke anggota keluarga, berudak ngaos Quran, terus ngaos Yasin, naon brai, caang, bukan. Tetapi apa? Yang namanya nawiru, terangi rumah-rumah kamu dengan bacaan Quran. Rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya itu adalah satu, kata Nabi, makhrajan min kulli dikin, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi upami urang dina rumah tangga seueur problem itu, sareng problem teh urang cicurupan mah kitu salah ieu lain, ente semplek mincak semplak, tani tinggal jadi daki, dagang tinggal jadi hutang, awak dililit berwit ku penyakit, rumah tangga awet rajet, majikan minta cerai, budak kabur, golodog aya maling, gas di imah ngabeledug, suhuna runtuh, pokoean mumet eta teh Pak. Itu masalah dan sebagainya. Maka bingung dan mentok apa? Oh, salah satunya di dalam rumah tersebut mungkin hilang berkahnya. Salah satu apa yang menghilangkan berkah? Tara dianggok ngaos Al-Quran. Itu nyetel video di bumi, nyetel TV, TikTokan saja bina nyekrolan terus informasi. Tapi jangan dibalankan Al-Quran. Tidak pernah dikumandangkan Al-Quran semua anggota keluarganya. Maka apa? Gersang keluarga tersebut. Masya Allah. Ibu salah satu itu. Maka upaya orang rumah tangga berkaitan dengan Al-Quran. Kata Nabi Pak, sareng Nabi bener Bu. Naon cing Bu? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 pilar. Lamun 4 pilar ieu aya di rumah tangga seseorang, maka dia akan diberikan oleh Allah apa? Sa'idah la yasqabadahu abadan. Kebahagiaan yang kebahagiaan itu tidak akan pernah terputus selamanya. Itu dalam bahasa superlatif Pak. Jadi sa'idah. Jadi apabila seseorang muslim, seseorang yang beriman ingin diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka jangan jauh dari yang 4 ini. Apa salah satunya? Satu, kunci dan pilar kebahagiaan dalam rumah tangga. Pilar pertama utama adalah antakuna jaujatan solihatan.
hebat, bahagia, dan akan berbahagia, dan akan diberikan kebahagiaan itu apabila memiliki pasangan hidup yang soleh. Jadi suami memiliki istri anu solehah, Pak, istri ngagaduhan caroge anu soleh. Jadi dua personil suami istri terdiri dari orang-orang anu soleh. Maki salah sahijina, Pak, itu celaka. Namun salah sahewasna ayah dan suami na alim ulama, tapi carok wajona istri na alim ibadah, alim sholat, alim ngaji, alim dihijab, alim dua dan ayah bojona getol tadarus, getol Senin Kemis, getol kapangawasan, getol tahajud, getol maos Quran, carok na deui getolnya kayak botol. Oh, getol beger sadabina, getol maksiat, dua-duana getol, ngan dua nu getolna eta. Bener teh cager. Maka pertama utama kata Nabi di dalam rumah tangga itu apa? Yang disebut dengan antakuna zaujatan solihatan, hebat dan akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Pertama filar adalah apabila memiliki pasangan yang soleh, kompak rampak, bareng dalam menegakkan keimanan dan bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala, saling dorong, saling rojong, saling jurung, saling restu, luar biasa. Doakannya mudah-mudahan ibu-ibu memiliki suami yang soleh dan istri-istri kita, Pak, termasuk istri yang solehah. Amin. Ibu hoyong jantan istri soleh, hoyong gaduh putra soleh, punten naroskeun ya, hoyong jantan istri soleh, hoyong gaduh putra soleh, atau nikah apa soleh. Hoyong jantan istri soleh hari nikah apa 6. Yang pertama, yang kedua, jurus kebahagiaan apa di dalam rumah tangga? Yo, auladuhu abroron. Setelah kita memiliki pasangan hidup yang soleh, yang kedua, lahir dan hadirnya anak-anak dan keturunan yang soleh. Itu luar biasa. Kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita, zuriat-zuriat kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang ketiga apa? Kata Nabi, wa khulatuhus solihin. Hebat dan akan diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga apabila dia sudah memiliki pasangan yang soleh, solehah, memiliki keturunan yang soleh. Dan dia yang ketiga, khulatuhus solihin, memiliki campur gaul apa? Teman-teman, karib, kerabat, kolega-kolega yang soleh. Apa maknanya, Bu, Pak? Mulai salah gaul jadi Bapak. Untuk kita gaul dengan orang-orang para rubuh yang canak. Anak kita dengan siapa perhatikan bergaul, dengan siapa bertemannya. Mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, seorang teman itu akan menjadi pengamat terhadap teman. Bahkan di dalam agama mengatakan bagaimana melihat kualitas seorang manusia dari akhlaknya, dari wataknya, dari otak awak, sikap dan sifatnya. Lihat saja dengan siapa mereka berteman. Sampai kata Nabi, teman bisa dijadikan sebuah indikator untuk mengukur seseorang di dalam akhlak dan watak di sisi Allah. Maka kata Nabi, pantas jurus kebahagiaan ini adalah khulatuhus sholihin, memiliki teman-teman yang soleh. Yang keempat apa, Bu? Yang disebut dengan ayakuna rizquhu fi baladi. Apabila dia memiliki pencaharian, pekerjaan di negaranya atau di lemurna sendiri. Jadi tebi kurang colongan-colongan jadi TKI, TKW ke Arab, ke Jepang, ke Timur Tengah dan sebagainya. Aya artos seueur keluarga teu kaperhatikeun. Tapi hebat bersyukur kita ketika ditempatkan di wilayah Nusantara walaupun jauh sak Indonesia kene. Pantana nu pamikeun, oh Pakasren di Cibatu di dieu. Masyaallah. Padahal di Cimahi masih di Garut, itu masih di teritorial Jawa Barat. Masya Allah, keberkahan yang luar biasa. Dan kata Nabi, hebatnya semua itu apabila mereka unsur-unsur itu tidak jauh daripada Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Maka sampai kata Nabi, Nawuru buyutakum bi tilawatil Quran.
sinari, terangi rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Apa ini? Diberikan oleh Allah makhrajan min kulli dhiqin, jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi kalau kita memiliki problem, memiliki masalah yang mentok, taqarrub kepada Allah, lalu berwasilah, perbanyak kita membaca Al-Quran. Mungkin hanya dengan surat Yasin, dengan Fatihah, atau kita dengan tadarus dan sebagainya. Ini janjiku, maka diterangi dengan rahmat Allah, akan terang dengan solusi, dengan problem solving, dengan apa? Allah memberikan jalan keluar. Kenapa? Jauh dari Al-Quran, maka masalah dengan masalah, termasuk dalam kehidupan pribadi. Awas tuh. Yang kedua, apa yang disebut dengan cahaya dari Al-Quran supaya kita membacanya? Yang disebut dengan ayyakuna rizquhu fi baladih, dia akan diberikan rizki, awas, dari arah yang tidak disangka-sangka. Hebatnya baca Quran itu Pak, luar biasa. Mayurang upami surat kekayaan, ibu rajinkan surat Waqiah 3 kali, minimal 1 kali ba'da asar, 3 kali setiap ba'da subuh. Dorong suami itu, suami ke kantor bekerja, kita membentenginya dengan keberkahan dan kemuliaan Al-Quran, lalu rasakan ketentraman dan kedamaian. Jauh dari Al-Quran, wah jauh Pak kehidupan dari berkah. Beda-beda, apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini. Yang ketiga, yang disebut cahaya Al-Quran itu apa? Yang disebut dengan dia akan menjadi cahaya hidayah di dalam hati. Maka ini yang dikatakan oleh Allah, dan maksud diturunkannya Al-Quran sebagai hudan wa furqan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai pembimbing, sebagai navigasi. Awas, yang dia akan engkau tersesat, walungun dina tikungan, wal sasar dina tanjakan. Maka kata Nabi, 2, apabila engkau berpegang pada 2, siapa? Quran dan Sunnah. Jauh dari Al-Quran, maka langsung linglung Pak hidup ini. Masya Allah, pada Al-Quran itu luar biasa. Bahkan ulama pan generasi-generasi ayat nami-nami hayang Islam itu salah satu kata Nabi, anak yang soleh diberikan Pak nami nate mana ayu hasinasmuhu, paparinkeun nama anu bagus. Nama anu bagus itu sebenarnya Nabi, nama anu mengandung doa dan harapan. Ayo orang tua anu memberikan bahkan secara Qur'ani kamurang kali nate. Jadi nama anak nate nama dari Al-Quran. Bahkan hiji waktu mah bareng daftar nate teh masuk mana kemudian ke tentara misalnya dites Pak. Ya istri pameget tiluan angadinya salah satunya kaleresan anu ngetesna naon berbasis oge hafal sareng paham jeung Islamik religi. Maka ada dari mana? Dari ini Pak. Oh, dari Garut semua, dari Garut. Alhamdulillah. Dia namanya saha? Asri Pak. Ini pojok. Nah, Pak istri perempuan. Oh, Asri. Iya. Asri ya. Hebat juga kata komandan itu, soleh Pak. Soleh. Sebab di Quran kan ayat surat wal asri. Oh iya Pak. Iya. Coba apa enggak? Kamu namanya Asri kan? Iya Pak. Terus coba baca surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Alhamdulillah. Hebat Pak. Betul. Nu kadua pameget asup mana ditaros deui. Ada siapa namanya? Anas Nasihin Pak. Oh Anas. Rupanya Quran oke nama Anas. Apa enggak surat Anas? Coba Pak dibaca. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai beres alam. Nu katilu apa ngadede. Kotor begitu. Ya pun selik. Regono kraipias teh urang Garut mah kunaon ya. Ketika ditanya oleh komandan, ada siapa namanya? Ali Imron. Atuh ari Anas tadi pendek. Wal asri pendek. Pas ingat aduh ieu pasti ditindak maca surat Ali Imran. Ali Imran Pak ajar 200 ayat apa itu Bapak? Itu Bapak gitu. Masuk mana Pak Binta juga apa itu surat Al Imran 200 ayat. Masya Allah. Rukun kriteria Pak.
Jadi nama kamu Ali Imron Pak. Tapi sadidinten mah abdi dipanggil teh Kulhu. Yang modus komandan. Bahasa teh Kulhu kenapa? Ngomong-ngomong kenapa kami terus disebut Kulhu dan ya Pak Abdi mas senang dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Akhirnya keterima Pak. Kecelakaan jadi bener Pak. Di kesatuan mana kita dinas kebetulan ditempatkan ayah dinas ke hutan Pak. Regu di hutan itu masuk waktu sholat. Saya dari apalin tapi Kulhu tahu itu masya Allah. Akhirnya kan dan ketua regu atau lalu sholat saya dina. Terus beres. Assalamualaikum. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama salamat Bu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah hebat. Rupana apal teh nganu Kulhu. Dina rakaat kedua silakan teh dina salat pagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dipikir-pikir eueuh deui nu apal eta ngalieu ka tukang keun bae Kulhu deui. Makmumna teh masa serius mah ulah dugi ka ditu kan. Ulah dugi ka ditu kudu apal urang. Masa hebatnya dina Kulhu eta. Komandan pas cerdas ketika sholat di hutan England sampai ada 40 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas begitu Bismillahirrahmanirrahim mau surat ayah anak harimau Pak. Pas anak harimau masya Allah itu gimana itu maka mungkin saja kalau dibaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa teh berkuasa. Selamat itu. Masya Allah. Jadi Quran di dalam diri kita, Quran di dalam kehidupan kita. Maka sejauh mana Allah menjelaskan, ya, innal ladzina yatluna kitab Allah. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan dia mendirikan sholat. Ibu, yang namanya sholat itu sholat dan Al-Quran luar biasa. Awas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ibu-ibu ingin memiliki surga dan diseret oleh Allah ke dalam pintu surga dan dibukakan pintu surga itu yang 8 dan dipersilahkan al-tadkhul min aina abwabi minal jannati mau masuk pintu surga dari mana? Dari pintu mana? Silahkan engkau ibu hayang tahu dipersilahkan oleh Allah masuk dipilih dari pintu mana saja ke surga. Mau nggak? Yo perhatikan ke sini. Apa kata Nabi? Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan. Jadi mar'ah itu tingkat tertinggi dalam bahasa perempuan, wanita. Maka wanita itu ada yang disebut al-unsa, itu gender, jenis kelamin. Yang kedua, marga wanita itu apa? Anisa. Yang ketiga, muslimah. Yang keempat adalah al-mar'ah. Di dalam bahasa Arab mar'ah itu dua. Satu, cermin. Maka seseorang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami, sudah punya anak, apalagi punya cucu dan cicit, maka apa? Yang disebut dengan cermin, bercermin. Ari abdi pantes kieu lamun dikucir dua tuluy acad-acadan ka alun-alun dina Car Free Day make celana ketat terus kumaha teu pantes ngeunteun bercermin disebut dengan mar'ah. Nyai lamun mamah ngilu tiktokan keun bae rek acad-acad ngewa teu mamah itu Pak. Maka mar'ah yang kedua, mar'ah itu apa? Marwah, maru'ah yang disebut kehormatan. Jadi jangan sampai kita dengan kelakuan kita, dengan perilaku kita, dengan akhlak dan adab kita, maka menjatuhkan kehormatan suami, kehormatan keluarga, jauh apalagi menjatuhkan kehormatan bangsa negara, bahkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan bukan innal insan, innal unsa, innal nisa, innal muslimah, tapi langsung innal mar'ata, sebab di dirinya ada unsur keluarga. Apa? Innal mar'ata, awas bu, sesungguhnya seorang perempuan apabila dia memiliki yang 4 ini, maka dia diberikan oleh Allah surga
dan dipilih tadkhul min aina abwabi minal jannati sya, silahkan masuk ke surga dari pintu yang mana sesuka engkau. Fayaqul, awas, satu apa Pak Ustaz resepnya? Satu kata Nabi apa? Ida sholat khomsaha, di mana sholat yang 5 waktunya beres. Ulah belang bu, belang teh subuh benang, lohor terbang, lohor ketangkap, asar melayang, ayah asar kenging, maghrib terbang. Sholat yang 5 waktu itu kunci surga, awas perempuan. Yang kedua kata Nabi apa? Wasomat sahroha, saum di dalam bulan Ramadan. Jadi kita melaksanakan saum itu adalah kita sedang menuju dan sedang ingin memiliki pintu surga dan anak kunci surga. Allahu Akbar, jaga baik-baik saum kita ini. Yang ketiga apa? Masya Allah, taat ba'laha, taat terhadap suami. Taat terhadap suami. Jadi suami yang dikirim oleh Allah, maka itu merupakan sebuah alat bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita menghormatinya, bagaimana kita beradabnya, bagaimana kita memposisikannya agar menjadi sebesar-besarnya terbukanya pintu surga melalui ridho Allah dengan kita berbakti kepada suami atau ba'laha. Masya Allah, luar biasa. Dan yang keempat kata Nabi apa? Ahsanat farjaha, seorang perempuan akan dibukakan pintu surga apabila dia bisa menjaga kehormatannya. Ahsanat farjaha, itu lagi murah. Ada cara geger ke ayah, udah mumpang bengkung ya, atau dibuka ke jendela dipelengkeun, ngapal banget kumalangkung di keruan. Kadariyo, nauzubillahi min dzalik. Maka apabila suami istri itu sudah sholatnya benar, kemudian saumnya benar, kemudian hebat kepada suami, kemudian dia menjaga kehormatan dan dia menjaga Al-Quran, maka apa yang terjadi? Fal tadkhul min aina abwabi minal jannati sya, silahkan perempuan tersebut mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Amin. Saya doakan ibu-ibu menjadi bidadari surga. Amin ya Rabbal. Jaga saum, jaga sholat, jaga suami, jaga diri, jaga kehormatan, jaga Al-Quran. Awas pak, awas. Yang namanya kita membaca Quran, tilawatul Quran, maka kata Nabi apa? Mata kamu itu adalah banyak dosa, mata kamu itu banyak kotoran, mata kamu itu banyak terkontaminasi dengan pandangan. Tapi walaupun masuk di rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa ya Rasulullah? Sucikan mata kamu itu dengan banyak memandang 4 perkara. Sebenarnya Pak, 4, lihat ke sini. Maka apabila mata itu dipakai memandang 4 perkara ini, maka mata itu akan diberikan 2 oleh Allah. 1, ghafarallahu lahu dzunubahu wa kanat jabadil bahri, diampuni dosanya mata itu walaupun sebanyak wih laut. Yang kedua, ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada mata itu apa? Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih berat, lebih besar daripada dunia dan isinya. Amin. Lalu pertanyaannya Pak Ustaz, mata yang dipakai untuk apa? 4 ini. 1, catat Pak, mata seorang beriman yang dipakai memandang Ka'bah Baitullah. Berbahagia ibu upami parantos umroh tos haji, kita ditakdir bisa memandang. Kalau kita sholat dari daerah kita cuma mustaqbilal Ka'bah, padahal Ka'bah itu tidak terlihat. Tapi ketika seseorang ditakdir oleh Allah, dia bisa berkunjung ke Baitullah, lalu kita bisa melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Dan ingat, Allah mencurahkan 120 rahmat ke Ka'bah itu. 120 itu tidak pernah berhenti sampai kiamat, dan dibagi 3. 1, lihat, 60 bagi mereka yang tawaf keliling Ka'bah. 60 40 rahmat terus sholat di sekeliling Ka'bah, dan 20 rahmat diberikan oleh Allah bagi mereka yang menatap Ka'bah. Jadi upami ibu punten Pak, kakak Mekah itu umroh haji Pak, capek sholat, capek tawaf di Masjidil Haram, cali ke orang tepat di luar, nanti di dalam masjid, di altar, lalu memandang Ka'bah, maka pandangan itu dibagi oleh Allah 20 rahmat. Hebat Pak Haji, kumaha mun Ka'bah nanu di bumi nu mana? Anu na kalender, moal pada teu make ongkos atuh tambah. Sing bela-bela gitu. Ada cek Haji terus gitu. Ka'bah yang di sana.
Doakan oleh saya, ibu bapak, semoga ditakdir oleh Allah bisa berkunjung ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mana mata yang dipakai oleh seorang yang beriman yang mengandung undang rahmat Allah dan dijatuhkan anugerah ampunan dari Allah sampai terkikis habis dosanya. Apa? Mata seorang anak yang dipakai menatap ibu dan ayahnya, orang tuanya. Dengan tatapan apa Ustaz? Kata Nabi Nadratul Rahmatan, natap anu pinuh dengan tatapan kanyaah, nutup deudeuh, takzim, takrim, penuh penghormatan, penuh kasih sayang dan keluar dari lubuk hati yang terdalam. Maka ketika seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, maka pahala bukan sedikit diberikan oleh Allah. Apa? Sama dengan mendapatkan pahala haji mabrur, Pak. Allahu Akbar. Jadi bahagia kalau kita masih punya anak, punya istri, punya orang tua, punya ayah dan ibu kita masih ada kesempatan. Maka kenapa kata Nabi yang menjadi alasan bela sungkawa, sedih yang mendalam, sukacita yang jauh ketika seseorang anak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya? Apa yang menjadi alasan sedih? Salah satu yang menjadi sedih karena tidak ada yang dipandang seberkah dan sehebat dan semulia memandang kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Sampai ketika seorang anak memandang kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, takzim, takrim, penuh hormat dan kasih sayang, maka dibandingkan dengan pahala mendapatkan pahala haji mabrur. Subhanallah, tabarakallah. Apa kurang aduh, Ibu Rahmat ulah disia-siakan, hilang dari pandangan kita, hilang keberkahan mata kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan ampunan. Siapa kata Nabi? Mata seorang yang beriman yang dipakai menatap para ulama. Awas, Pak. Di dunia ini Allah adalah mewariskan yang disebut warisan Nabi. Maka warisan Nabi adalah warisan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka jangan sampai lebih daripada 40 hari kalian tidak bertemu dengan para ulama, para kiai. Kenapa? Kalau dia HP mah dicas buru-buru bisa ngedrop. Kenapa? Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, maka engkau akan bertatapan dengan para guru-guru ilmu yang penuh dengan ketulusan dan keagungan ilmu. Maka dipandanglah di sana. Maka masya Allah keberkahan tersendiri. Maka mengaji, Pak Dadang, kalau ngaji muajahah interaktif ini memandang, Pak. Beda orang ngaji online, orang tidak langsung, Pak. Maka itu hilang salah satu keberkahan ilmu. Kenapa? Waktu kita belajar online kemarin COVID, anak-anak banyak wah dan sebagainya, keberkahan ilmu. Karena salah satunya yang menjadi faktor dicabutnya keberkahan, dia tidak menatap gurunya, tidak berantik aktif dan tidak bermuajahah dalam bahasa agama. Ada. Yang keempat, apa? Mata yang diberikan oleh Allah keberkahan dan diampuni, bahkan dihapus semua dosanya. Apa? Ya Rasulullah, mata seorang yang beriman yang dipakai menatap huruf-huruf Al-Quran. Catat, huruf-huruf Al-Quran. Jadi ketika seseorang membaca Quran, maka hendaknya lebih baik itu adalah dipandang suhuknya, Pak, mazhabnya. Maka awas dengan pemahaman ini. Ketika ibu bapak kita membaca Al-Quran, jangan dilepaskan setiap huruf-hurufnya dari mata kita. Pandang. Bahkan kata Nabi, satu huruf dari Al-Quran itu asru amsaliha, 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu, kata Nabi. Artinya kalau seseorang membaca dan menatap alif lam mim, maka 3 kali 10, 30 rahmat. Bagaimana ibu kalau 1 juz Al-Quran? Bagaimana kalau ibu tamat Yasin? Bagaimana Tabarok? Bagaimana kalau ibu tamat khotam 30 juz Al-Quran? Maka pantas kata Nabi apa? Man khotam Al-Quran fa yusallun sitina wa alfina malaikatil muqarrabin Allahumma ighfir warham fulana nabi sabab yahdil Quran. Siapa orang yang membaca Quran dan khotam 30 juz, maka dia akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Allahu Akbar. Terus sampai hadratul qudsi malaikat itu dan memintakan Allahumma ighfir warham, ya Allah ampuni orang tersebut dan berikan rahmat orang tersebut. Kenapa? Bisabab yakhtimil Quran, sebab dia telah menghatamkan Al-Quran. Ramadan
sebagai syahrul Quran. Maka sejauh mana kita introspeksi dan muhasabah, berapa ayat yang sudah kita tatap, berapa surat yang sudah kita lewati dan lalui, berapa juz yang sudah kita bacanya, dan lebih daripada itu kita menggali, memaknai dan mengkaji. Patak lamun maos Quran teh tetep ayat demi ayat muwajah rasakan bu, bener dibalas kudus resep ya. Tinggal dalam kitab Membaulu Sulul Hikmah. Jadi Quran itu kan sifat warahmah, obat dan rahmat. Maka ketika ibu bapak gaduh panyawat, lalu orang muwajah itu berdialog dulu dengan Allah. Lalu sebelum membaca Quran, ya Allah, abdi sejata korup kasalira ngalampungan awasan ya Al-Quran. Jantankeun Gusti bener. Setiap huruf anu diaos ku abdi teh terbuka sajumlah panto kebaikan, panto rezeki, panto kebahagiaan. Gusti sajumlah huruf ieu jantenkeun sajumlah obat pikeun diri abdi, baik penyakit lahir maupun batin. Gusti sajumlah ieu huruf nu dibaca ku abdi bukakeun sajumlah pintu rezeki sehingga abdi mendapatkan rezeki anu berkah berlimpah datang di berbagai arah. Rezeki nu teu kudu susah payah, rezeki nu awal ibadah kasalira. Rob abdi gaduh masalah, maka hindarkan dari sejumlah masalah. Rob sejumlah huruf Al-Qur'an nu dibaca ku abdi datangkeun sejumlah kebaikan lahir batin dunia akhirat dan tolak sejumlah keburukan. Pak urang lalu mama dinya tarik napas lalu membaca, rasakan, lalu tatap, maknai. Jangan sampai kita terlena satu ayat demi satu ayat, satu huruf demi satu huruf, sampai kita terakhir Shadaqallahul Adzim, mengakui kepada Allah apa maha benar Allah dengan firman-Nya, lalu rasakan apa yang terjadi. Pak upami ngaos Quran teh ulah salah-salah, urang teh sok berolah langsungnya wajah dulu, tawajuh. Apa tawajuh teh? Hadirkan hati. Bahwa ketika orang membaca Quran, dia sedang berkomunikasi, dia sedang berdialog dengan Rabbul Alamin, Allah Jalaluhu yang berfirman itu. Maka orang yang banyak berdialog dengan Allah, maka dia akan menjadi kekasih Allah, dia akan menjadi hamba Allah. Maka orang yang tidak suka berdialog, dia akan semakin jauh dari komunikasi dengan Allah. Apa salah satu berdialog? Kita dengan mengintensifikasikan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Masya Allah, Masya Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ibu bapak besar. Yang kedua, awas di dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Kata Nabi apa? Apabila engkau ingin bahagia, di dalam surat Fatir tadi, dirikan dan tegakkan pelihara sholat, jangan abai dan lalai. Kenapa? Ini sholat yang menjadi sebuah pilar utama. Ini rukun Islam, ini tihannya agama, teroboh Islam. Apabila Masya Allah tiang kokoh dan penyangganya sudah rapuh, bahkan ditinggalkan dan diabaikan, sholat itu akan datang kepadamu menjadi 12 perkara dalam kehidupan. Di alam dunia ketika mati, dan ketika di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Apa ya Rasulullah? Sholat aku di alam dunia, satu, catat, sholat sebagai miftahun ridho tabaraka wa ta'ala, kunci untuk membuka gerbang ridho dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Mimpi seseorang yang ingin diridhoi oleh Allah dan berkah hidupnya apabila dia melalaikan, mengabaikan, bahkan sudah tidak merasa bersalah apabila dia tidak sholat. Bohong Pak. Beliau ayah di doa mamakeun baik. Urang mah dipikang ewa ku baraya tatangga dulur salepur oge. Nu penting mah urang mah dipikang ieu bok Allah. Wah, nilekoh. Ari bapak sok salatara. Ieu tatara waduh leungit Pak. Ade salat. Yang kedua apa? Salat itu sebagai kunci miftahun barokati minal kasbi. Hei, salat itu sebagai pengikat keberkahan untuk kasab kamu, untuk rezeki kamu. Jadi seletih apapun, sepayah apapun, selemah apapun, secapek apapun, sesibuk apapun, apabila datang panggilan, maka dirikan. Dan itu sekecil apapun rezeki yang engkau terima, tapi diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Tapi sakanojan urang lubak libuk di lembak keben lombak teka lebok, bro di juru, bro di pantau, balayah di tengah imah, uang berlipat, mobil mengkilat, gedung bertingkat, istri memikat, nepi ka opat. Di kolong si jamrong, di bibir si jabri, kuncir leit, deposito di unggal bank, sawah dunia raja beranak, tapi tidak berkah. Untuk apa Pak? Betul? Apa yang menyebabkan tercabutnya rezeki berkah itu? Karena abai dan lalai terhadap sholat.
sepakat itu, Pak. Ini pilar kedua di dalam surat Fatir tadi. Yang ketiga apa? Sholat akan datang menjadi ijabah doa, sarana untuk diijabahnya doa. Kita ini banyak hajat, kita ini banyak keperluan, kita ini banyak kepentingan, kita ini banyak keinginan. Di mana? Kepada Allah. Maka jadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolonganku dengan sabar dan sholat. Bagaimana Allah menjadikan sholat sebagai alat untuk meminta pertolongan? Artinya, hei, ingin apa kalian? Maka dengan sholat. Coba lihat ke sini. Satu, engkau ingin diangkat derajat oleh Allah? Iya, Rob. Maka bangun komunikasi denganku. Bangun tengah malam, lalu sholat. Sholat apa? Tahajud. Dengan tahajud itu Allah memberikan maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Allahu Akbar. Di Pak ahli tahajud betul sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, ajal atas, suap, jilat dan sebagainya. Tapi punya breaking vertikal, yaitu Allah. Maka dengan tahajud, kamu ingin diberikan rezeki oleh Allah dengan mudah. Bahkan rezeki yang di langit diturunkan, bahkan yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, dan yang kotor disucikan oleh Allah. Iya, Rabb, bangun komunikasi denganku. Dengan apa? Sholat duha. Bagaimana sholat duha itu? Sampai kita maksa sholat duha apa? Coba sholat duha apa? Allahumma in kana rizqi fis sama, betul? Ya Allah, seandainya rizkiku di langit, fa'anzilhu, turunkan. Maksanya kepada Allah. Fa in kana fil ardi, seandainya rizkiku itu di dalam bumi, maka fa'rizhu, keluarkan. Jangan salah, Bu, Pak. Kamu kaget, kamu tiba-tiba dari rajin sholat, Masya Allah, duha itu tiba-tiba menak urang peti emas, harta karun. Memang doanya begitu. Di dalam bumi fa'rizhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, seandainya jauh rezekiku ya Allah, faqribhu, dekatkan, maka dimudahkan. Bahkan orang-orang itu datang, rezeki dunia itu tunduk kepada dia. Kenapa? Komunikasi, sholat. Bahkan yang sulit dimudahkan, bahkan Masya Allah, yang kotor disucikan oleh Allah. Apabila kamu memiliki hajat, memiliki keperluan, keinginan, maka sampai kepada Allah apa? Bangun komunikasi dengan sholat hajat. Apabila engkau punya dosa, bahkan datang kepada Allah selangit dosa, maka lakukan wudu 2 rakaat. Wudu dengan suci, sholat 2 rakaat, lalu beristighfar, bertobat. Maka kata Nabi, sejauh manapun dosa dia berpaling kepada Allah, sebesar apapun kemurkaan yang pernah dia lakukan, tetapi ketika dia menyempurnakan wudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu beristighfar 70 kali, lam yuktab minal kadhibin, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang berdosa dan lalai kepada Allah. Sholat taubat, Masya Allah. Bahkan ketika ibu bapak punya keinginan dan harapan, Gusti kumanya dilematis, Pak. Urang deh itu kumaha bingung pilihan. Bangun komunikasi dengan Allah. Apa? Sholat apa? Sholat istikharah. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Bahkan minta hujan, sholat. Masya Allah. Kau sholat gerhana semua. Maka sholat. Indah, Pak. Saya tadi perhatikan ketika saya duduk di sini, Pak dan Ren datang, lalu sholat dulu. Masya Allah, Pak. Itu mungkin beliau sholat duha, atau mungkin beliau sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Dan banyak yang sholat, apalagi masjid terbuka outdoor seperti ini, enak, nyaman gitu, Pak. Ini sarana buat kita bikin vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejago apapun strategi perang kita, secanggih apapun alutsista kita, sehebat apapun ratapan dan panjatan kita, apabila pilar sholatnya terbengkalai, maka Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berarti terhadap orang tersebut. Awas, hati-hati. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bahkan kata Nabi, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan ahli kamu supaya sholat, wastabir 'alaiha, dan engkau supaya sabar dalam menegakkan itu perkara. Kenapa? Tercabut segala kebaikan keberkahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam karya, dalam karsa, dalam kerja, dalam hidup dan kehidupan kita. Apabila sholat sudah diabaikan dan dilalaikan, celaka apabila bahkan sudah tidak merasa salah ketika dia tidak meninggalkan sholat. Ma'udzubillah. Diminta Al-Quran. Dan yang ketiga di dalam surat tersebut apa? Wa anfiqu mimma
Nah, dan berinfaklah. Maka bagaimana kita belajar bersedekah? Sisihkan. Hebat ibu, bapak, apabila setiap bulan dari gaji kita dipakai untuk apa? Jadi donatur tetap ke masjid, donatur tetap fakir miskin, yatim piatu, para duafa, selalu menyisihkan. Lihat terakhir ayatnya, maka Allah menjamin yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Catat, tidak pernah rugi. Jadi lambat orang bayar untung luar biasa. Jadi alhamdulillah tuh. Siap. Doa. Jadi Bu, perhatikan ayat tadi surat Fatir ayat 29. Betul ya Bu? Fatir 29 ya. Jadi sebelum surat Yasin. Jadi kalau kita ingin hidup hebat, hidup mulia, hidup berkah, hidup sukses, hidup untung, awas, tidak akan pernah dirugikan oleh Allah dalam proporsi posisi apapun kita, sebagai apapun kita, bahkan apapun karya kita. Maka tiga apa? Jaga Al-Quran, jaga sholat, dan jaga sedekah. Ibu bapak pulang dari sini atau mungkin nanti beres pengajian buka Al-Quran. Oh ini yang tadi dibuka sama Pak Jirus. Oh iya, ya. Oh, terus jadikan pedoman, jadikan pegangan. Lalu renyahkan, nah, setelah diresapi, lalu dimaknai, lalu ditadaburi, lalu dijalankan. Maka seseorang ingin berkah itu jangan jauh dari Al-Quran. Nuzulul Quran pada prinsipnya satu, kita jangan bentar berhenti membaca dan belajar. Yang kedua, tidak hanya membaca, tapi tafakuri. Yang keempat, tadaburi. Dan yang kelima, yang disebut dengan bagaimana kita mengaplikasikan, mengejawantahkan, menjabarkan dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan dalam setiap konstelasi kehidupan kita. Insya Allah hidup akan berkah, berlimpah, ada di dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi karena panitia meminta untuk mengakhirinya dengan sekaligus doa juga, jadi dikirain Pak Bintal ada untuk berdoa, tapi ditugaskan juga pada saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, walaupun secuil ilmu melalui hikmah nuzulul Quran, Allah memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan taufik, memberikan kekuatan, kesabaran dan kesadaran, kesungguhan dan kesanggupan, kemauan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menggali, mengkaji, sekaligus mengamalkan dan mewarisi Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Karim ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Basiru ya Sami'u ya Maliku ya Allah. Amin. Ya Latif ya Hadi ya Razzaqu ya Annanu ya Mannan. Amin. Ya Mujibu du'a, innaka antas sami'u du'a. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Amin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabb ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami' ibadatina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ya karim ya arhamar rahimin. Ya ilahan lil alamin, ya rabbal anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ya rabbal malaikatil muqarrabin. Amin. Ya munjilal Qur'an fil lailati mubarakah. Isma du'ana ya maulana. Fastajib du'ana ya mujibu du'a. Amin. Innaka antas sami'u du'a. Amin. Allahumma taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa ta'budana
wa jami' ibadatina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin, kalimatul haqqin alaiha nahya wa ilaiha namut wa biha nu'afu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.